Halo, selamat datang. Kita semua pernah kan ngerasa sibuk banget seharian, tapi kok rasanya karir nggak maju-maju ya? Nah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah bareng sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget, yang bisa bantu kita mastiin setiap hari kerja itu benar-benar jadi langkah maju buat pertumbuhan profesional kita. Yuk kita mulai. Coba deh, renungin sebentar. Mungkin hari-hari Anda itu rasanya lewat gitu aja, penuh sama tugas, meeting. Tapi pas malam Anda kepikiran, sebenarnya aku berkembang nggak ya? Perasaan ini tuh wajar banget loh. Dan seringnya ini jadi tanda kalau kita tuh lagi kejebak dalam rutinitas. Nah, ini dia yang namanya jebakan rutinitas. Rasanya tuh kayak kita jalan pakai mode autopilot, ya kan? Kerjain tugas, balas email, ikut rapat, semuanya serba otomatis. Kita jarang banget berhenti sejenak buat nanya kenapa dan gimana. Untuk bisa keluar dari sini, kita butuh banget ngubah cara kita berpikir. Solusinya, ada sebuah konsep keren yang namanya levelizing. Ini bukan sekadar istilah baru yang aneh ya, tapi ini tuh sebuah mindset, sebuah metode, sebuah jalur untuk secara sadar memahami, berkembang, dan akhirnya benar-benar jadi jago di bidang profesional kita. Wah, kutipan ini benar-benar nangkep esensinya dengan cantik banget. Coba bayangin, karir Anda itu seperti sebuah tarian. Nah, levelizing ini koreografernya. Dia yang bantu kita mengubah gerakan-gerakan rutin jadi sesuatu yang lebih punya makna, lebih sadar, dan pastinya membawa kita ke level berikutnya. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Levelizing ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan melalui 4 tahap refleksi. Nah, setiap tahapnya ini akan membawa kita lebih dalam lagi untuk ngertiin apa yang kita lakuin. Mulai dari cuma ngamatin aja, sampai akhirnya kita bisa menciptakan inovasi sendiri. Ini dia nih, keempat tahapannya. Pre-reflective being, lalu reflective being, kemudian framing, dan yang terakhir theorizing. Anggap aja ini peta jalan kita ya. Sekarang yuk kita telusuri satu persatu, kita mulai dari yang paling pertama. Oke, kita mulai dari tahap pondasi. Tahap pertama, pre-reflective being. Ini adalah dasar dari seluruh perjalanan transformasi kita nanti. Di tahap ini, tujuannya simpel banget, cuma mengamati. Beneran deh, cuma itu. Kita catat apa aja yang kita lakuin sehari-hari, tanpa ngejudge, tanpa dianalisis dulu. Fokus utamanya adalah, kita jadi sadar dulu, oh ternyata ini ya kebiasaan-kebiasaan rutinku di kantor. Misalnya nih, ada seorang staf SDM. Dia cuma nyatet aja aktivitasnya. Hari ini wawancara berapa orang, nangani keluhan apa aja, nerapin kebijakan apa. Udah, gitu aja. Dia nggak mikirin dulu itu efektif atau enggak. Intinya, dia lagi ngumpulin data mentah tentang kesehariannya. Nah, pertanyaan penting buat Anda di tahap ini adalah, coba deh perhatiin, tindakan rutin apa aja sih yang saya lakuin setiap hari? Coba dicatat. Ini langkah pertama banget untuk bisa ngelihat pola yang mungkin selama ini nggak pernah kita sadari. Oke, setelah data hasil observasi kita kumpul, kita naik level ke tahap kedua, reflective being. Nah, disinilah kita mulai bergeser, dari yang tadinya cuma melihat jadi mulai menganalisis. Di tahap ini, kita lihat lagi catatan kita tadi, terus kita mulai nanya pertanyaan-pertanyaan kunci. Kenapa ya aku ngelakuin itu? Kita mulai mikir lebih kritis tentang motivasi di balik setiap tindakan kita dan mulai mempertimbangkan apa ya dampaknya. Kita balik lagi ke contoh staf SDM tadi. Sekarang dia nggak cuma nyatat, dia mulai merenungkan catatannya itu. Dia nanya ke diri sendiri, cara komunikasiku pas wawancara tadi udah efektif belum ya? Terus kebijakan baru ini dampaknya apa sih sebenarnya buat karyawan? Pertanyaan kunci di sini adalah, apa sih yang mendorong saya bertindak seperti itu dalam situasi tertentu? Memahami alasan di balik perilaku kita, itulah inti dari tahap refleksi ini. Lanjut ke tahap 3, framing. Disinilah kita mulai menyambungkan titik-titik antara refleksi pribadi kita dengan gambaran yang lebih besar. Framing itu ibaratnya kita ngasih bingkai ke pengalaman kita, pakai konteks teori atau model profesional yang udah ada. Ini jembatan penting banget antara apa yang kita lakuin di lapangan setiap hari dengan ilmu-ilmu yang ada di bidang kita. Staf SDM kita ini sekarang melangkah lebih jauh lagi. Dia mulai pakai teori-teori SDM, misalnya teori motivasi atau model perilaku organisasi untuk menganalisis dan ngasih makna ke interaksi dan keputusan yang udah dia catat dan refleksikan sebelumnya. Coba deh Anda pikirin, di bidang Anda, kira-kira teori apa ya yang bisa bantu menjelaskan tindakan dan keputusan Anda? Ini bantu kita banget buat ngelihat gambaran yang lebih luas,
nggak cuma dari pengalaman pribadi aja. Dan akhirnya kita sampai di puncak, tahap 4, theorizing. Ini adalah level refleksi yang paling dalam dan yang paling seru, paling inovatif. Di tahap theorizing, kita nggak lagi cuma menerapkan teori orang lain. Justru sebaliknya, kita menggabungkan semua wawasan unik yang kita dapat untuk membangun model kita sendiri. Semacam kerangka kerja pribadi yang nantinya akan memandu tindakan kita ke depan. Keren kan? Staf SDM kita tadi, setelah melewati 3 tahap sebelumnya, sekarang dia berhasil menciptakan pendekatan uniknya sendiri. Mungkin sebuah model baru untuk meningkatkan engagement karyawan yang emang cocok banget buat budaya perusahaannya. Nah, inilah buah dari praktek reflektif yang mendalam. Ini pertanyaan yang menantang, tapi juga memberdayakan banget. Dari semua pengalaman Anda, wawasan unik apa sih yang udah Anda dapat yang kira-kira bisa diubah jadi model praktis? Baik itu untuk diri sendiri atau bahkan untuk orang lain di bidang Anda. Jadi inilah transformasinya. Perjalanan lewat 4 tahap ini membawa kita dari seorang profesional yang kerjanya serba otomatis menjadi seorang praktisi yang reflektif, seseorang yang secara sadar dan terus-menerus belajar dari pengalamannya sendiri. So, sekarang giliran Anda. Setelah paham kerangka kerja ini, pertanyaan terakhir dan yang paling penting adalah, besok langkah reflektif kecil apa yang akan Anda ambil untuk memulai perjalanan levelizing Anda. Terima kasih sudah menyimak dan selamat bertumbuh.